Sony PlayStation 2 dengan spek pribadi yang saya gunakan untuk rental, guys. Kenapa saya katakan spek pribadi? Ya karena yang sepaket seperti ini saya belum pernah menemukannya di rental, guys ya. Jadi memang setelan seperti ini cocoknya untuk pribadi. Lantas kenapa saya buat untuk rental? Ya karena sebelumnya saya coba pakai TV tabung dan nggak nyaman banget, dan punyanya saya di rumah ya ini guys, monitor sama speakernya. Jadi ya saya taruh aja di sini. Ada guys, anak zaman sekarang yang masih minat dengan PS2 ya. Dan wah, rasanya itu nostalgia banget. Anak-anak tersebut bawa ini juga guys, ini bukan saya yang nulis. Ini apa? Nah, kawan-kawan pasti tahu ini. Chat GTA San Andreas guys. Mereka yang suka main di PS2 ini kebanyakan main GTA San Andreas ya, kemudian Downhill dan Naruto. Padahal gamenya banyak banget, namun yang dimainkan cuma itu saja ya, karena memang Downhill itu nggak ada di PS3 ya. Oke, jadi saya mau menjelaskan apa saja ini ya yang saya pasang. Yaitu PS2 guys, ini menggunakan hard disk ya. Dengan MC putting seperti ini, 500 GB full game ya. Gamenya ada banyak sekali ya. Ini yang untuk halaman pertamanya seperti ini ya. Kemudian monitor yang saya gunakan ini monitor Xiaomi. Harganya 1,4 jutaan guys. Yang mana speknya ini udah bagus banget jika digunakan untuk PC ya. Yang mana maksimalnya bisa 100 Hz. Dan untuk ke PS2 ini dia mampu di 30 Hz ya. Ya karena speknya PS2 guys. Lalu agar bisa saya colokin di monitor seperti ini ya, tentunya membutuhkan yang namanya HDMI. Nah, saya gunakan HDMI converter seperti ini guys ya. Untuk link-link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi ya. PS2 to HDMI ya seperti ini. Colokin ke PS2-nya ya. Kemudian tambahkan juga kabel HDMI. Jadi yang warna-warni kabel RCA itu udah nggak dipakai guys di sini ya. Lalu yang putih-putih ini adalah untuk jack audionya guys ya, untuk suaranya. Yang mana saya sambungkan di sini ya. Nah, di speakernya ini. Lalu HDMI-nya ini udah ada kabel bawaannya guys ya, kita colokin di USB charger. Nah, seperti ini ya. Jangan dicolokin di USB PS-nya, nanti kurang maksimal untuk dayanya ya. Nanti gambarnya kurang bagus nanti ya. Nah, jadi harus dicolokin ke USB charger HP seperti inilah ya. Dan untuk semua colokannya yaitu seperti ini ya. Ini monitornya, ini untuk speakernya, ini untuk konverternya yang ini tadi ya. Kemudian ini PS2-nya. Ya seperti ini saja. Pada awalnya sebelum saya kasih monitor ini ya, itu pada awalnya saya pakai TV tabung guys. Dan untuk TV tabung saat bermain bola, nama-nama player pemainnya itu nggak bisa dibaca seperti tinta cair ya. Kalau pakai monitor seperti ini, tulisannya bisa dibaca dengan jelas guys. Dan kalau untuk direntalkan ya, ini kan tidak ada timernya untuk monitor, beda dengan televisi guys. Saya menggunakan secara manual, biasanya saya gunakan ini jam ya. Di jam ini kan ada timernya. Misalnya ada orang yang rental 1 jam gitu ya, bisa saya tes 1 jam di sini. Nanti kalau udah 1 jam dia bakal geter-geter. Oke, kemudian saya datangi, waktunya selesai. Nah seperti itu biasanya guys. Kadang pula saya juga memainkan ini loh guys ya. Masih enak ini PS2 ya. Kadang juga saya main Guitar Hero. Karena di PS3 Guitar Hero-nya itu harus menggunakan kontrol gitar itu ya. Tidak bisa pakai stick. Kalau PS2 ini masih bisa pakai stick untuk Guitar Hero-nya guys. Untuk nostalgia bagus banget ya. Untuk asik-asikan dengan temen juga masih bagus banget. Ya, main bersama offline ya pakai 2 stick gitu guys. Sedangkan game PS2 ini kan grafiknya sudah seperti ketinggalan gitu ya. Ngapain juga harus beli PS2 ya? Lebih baik pakai emulator. Kita bisa download game banyak. Itu emulator guys, beda ya dengan kalau kita main secara langsung pakai konsolnya Sony seperti ini ya. Kalau emulator saya dulu sering juga ya pakai aplikasi Either dan lain-lain itu ya. Tapi ya kurang apa ya istilah? Oh, kurang optimal lah guys. Kalau pakai konsol ini no lag ya. Kalau yang pakai emulator kadang ada yang lancar, kadang ada yang tidak ya. Emulator paling enak itu menurut saya adalah emulator PPSSPP itu guys. Untuk emulator PSP ya. Saya pernah install itu juga, download banyak game, saya gunakan stick USB itu bisa ya, tapi ya tidak bisa 2 orang. Nah, jadi emulator dengan konsol aslinya itu adalah suatu hal yang berbeda ya guys. Dan selama ini saya menggunakan MC Bot, menggunakan hard disk ya, versi hard disk seperti ini, ya tidak ada kendala, masih enak-enak aja dimainkan. Dan saya mencoba satu game ya, yang mana ini nanti videonya tidak saya potong ketika memasuki game, agar kawan-kawan tahu seberapa lama untuk loadingnya dalam memasuki game pada PS2 yang menggunakan hard disk eksternal ya.
Oke, kita coba main CTR aja guys. Crash Team Racing ya. Oke, ini videonya tidak saya potong guys ya, supaya kawan-kawan bisa memperkirakan ya waktu loading atau masuki game pada PS2 harddisk eksternal. Ya, dia akan muncul warna merah biru disco seperti itu guys. Oke, kita tunggu aja. Apakah sampai 1 menit? Belum masuk juga. Oke. Nah, ini sepertinya udah masuk ke game ya. Mana dia? Nah, oke, udah masuk game guys. Seperti itu. Tidak ada 1 menit ya. Nah, kebanyakannya yang intronya seperti ini ya, kebanyakan mancat-mancat dulu ya. Atau videonya biasanya ya. Tapi kalau untuk in game ketika permainan dia tidak nge-lag. Ya sekitar berapa? 20 tahun yang lalu guys ya, di rental PS. Mainnya apa? CTR, GTA. Karena saya kurang suka bola dulu ya. Tapi sekarang saya mulai suka bola guys. Nah, ini dia, kita langsung saja ya masuk game. Nah, seperti ini untuk menu-menunya, kita milih tracknya dulu guys. Wah, tracknya ini aja deh ya. Oke, Neo Cortex yang pakai bintangnya aja guys, Bandicoot ya. Oke, ini oke, kita start. Wah, hujan-hujan guys. Buset. Nah, masih asik ini buat main-main. Waduh, kotaknya udah diambil pula. Loh. Aduh, cemplung guys. Ini kalau dimainkan 2 orang seru banget guys. Wih. Ya, sekitar berapa? 20 tahun lalu atau 15 tahun yang lalu ya. Wah, punya ginian di rumah itu seperti impian banget guys. Sekarang kita udah punya gamenya seperti ini ya, tapi sensasinya kok tidak seperti saat dulu ya. Kecuali kalau ada temannya main ya, segera untuk nostalgia, sejam 2 jam pasti betah. Bisa ngedrift, set, asik. Tokyo Drift, ayo Tokyo Drift. Ini belokannya ya. Oke, kita coba game yang lain guys. Wah, saya mau main Guitar Hero nih guys ya, tapi khawatir kena copyright nanti lagu-lagunya ya. Oke, ini dia Need for Speed Most Wanted nih guys. Nah, kita langsung buka. Ini belum sama sekali belum saya buka ya. Most Wanted ini dulu, aduh, sudah finish, sudah ceritanya udah habis gitu. Saya menyelesaikan ceritanya ya. Waktu dulu sekitar tahun 2010 ya. 2011 udah agak ketinggalan sih. Saya mainnya di laptop guys ya. Dan ini pertama kali saya main Most Wanted di PS2. Dan tentunya ini sangat responsif seperti ini. Tek tek. Ya. Oh, backsoundnya guys. Ini pasti ingatannya seperti langsung dilempar ke masa lalu sih guys. Oke, start karir aja. Waduh, untuk Most Wanted ini kan kita mainnya karir ya, jadi harus diperlukan memory card guys. Kalau nggak ada memory card ya nggak bisa main nih karir ya, nggak bisa nyimpen ya. Tapi yang jelas ini gamenya lancar. Oke, kita pindah game lain aja guys. Nah, ini kita main bola aja, karena bola ini nggak usah pakai memori tentunya ya. Atau game-game lain tidak memerlukan save data itu bisa dimainkan guys. Tapi untuk koleksi seharusnya ya kita harus punya memorinya juga guys untuk PS2 ya. Oke, kita main di top player. Aduh, kepencet beginner. Ini untuk tim-timnya banyak ya guys ya. Coba Indonesia melawan Arsenal aja ya. Oke, itu dia untuk pemain-pemain Arsenalnya. Dan itu dia untuk pemain-pemain Indonesianya yang ada di game ini guys. Oke, pertandingan mau dimulai. Sip. Nah, tulisan seperti ini guys ya. Ketika di TV tabung itu nggak kelihatan ya. Di sini bisa kita baca dengan jelas ya. Odegaard, nah seperti itu. Witan Sulaiman, nah masih seru. Untuk bola itu masih juga player yang main di PS2 guys ya. Aduh. Nah, dan tentunya untuk game-game yang multiplayer seperti inilah ya. Multiplayer offline yang recommended buat disimpan ya dalam PS-nya. Oh, dilempar mana itu? Aduh. Oke. Oke, Indonesia, ayo Indonesia. Aduh, ngaceng dia. Waduh, tendangannya terlalu tinggi.
Ush, gol guys, mantap. Kita lihat selebrasinya mulus, mulus. Mark Klok itu guys. Pemain tahun kapan itu ya? Saya nggak hafal gitu tuh pemain-pemain saat ini ya. Cuma suka mainin bola aja, tapi nggak hafal pemainnya. Nah seperti itu. Ya jadi intinya seperti itu saja guys. Semoga video ini dapat menghibur kawan-kawan ataupun sekedar untuk nostalgia, ataupun juga bisa menjadikan referensi baru ketika nanti beli PS2. Baik, sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda sehat selalu. Mantap.